Berdiri prakarsa almarhum Dukuh Widodo disetujui oleh Lurah Kaluran Karangduet pada saat itu Bapak KRT Nolo Diningrat. Nggih nyuwun pangapunten Pak, nami kula Saryo. Sesepuh Reok Surulanang, menika Reok Nawangsih. Dados nggenipun gula wentah Reok Surulanang menika kula bibit kawit menika. Awit rekoso Reok Surulanang. Nawangsih niku mulo bukane cah cilik-cilik kula jak kerja, dadi napa niku kerjan ngumpukke bendhe, tumbas salat bendhe riyin. Salat bendhe terus kula nggih latihan. Kula nggih latihan lajeng saged oh reok iki kudune ngene iki. Nama saya CB Supriyanto, saya dibesarkan di Padukuhan Surulanang, Kaluran Karangduet. Memang secara kebetulan saya ini senang dengan budaya, secara khusus kesenian. Karena di wilayah Padukuhan Surulanang itu ada beberapa perusahaan gamping yang kebetulan salah satu tenaganya itu bisa memainkan reok. Itu kira-kira tahun 66. Jadi udah lama. Kemudian terjadilah sebuah paguyuban. Yang paguyuban reok itu waktu itu tidak diberi nama tapi hanya paguyuban reok. Perkembangan menunjukkan setelah itu ternyata ada satu-satunya hiburan di Padukuhan Surulanang ya reok itu. Terus latihan sepinggan, ini dipun ulang kali Sergi Pak Pono, tukang buku batu, wau-waune. Terus dados, lajeng kula dipatah dados kedua rikala niku nanem ringin wonten Giring Pak Sri Sultan niku. Saya ingat betul Nawangsih itu diberikan nama ketika Ngerso Dalem dan utusannya ke Giring menanam pohon beringin. Jadi menjelang pemilu 82 kalau tidak salah. Itu menanam pohon beringin di sana, diundanglah itu, kemudian saya itu diberikan nama Nawangsih dengan ketuanya Saryo, dengan anggota banyak, ada supir, ada macam-macam itu. Dan di dalam kepemimpinan Saryo itu memang sempat mengantarkan reok Surulanang itu menjadi reok andalannya Palian, bahkan ketika diadakan festival berhasil
meraih sebagai juara pertama yang waktu itu digelar di rest area Bunder. Loro lapane niku direwangi do urunan gaplek. Mergo napa kepengin iki dadi reo gek ora ndek gombalan sak cuwil-cuwilo mbok saiki iki ayo do urunan gaplek lur nggo tuku-tuku gombalan entuk sitok kula ngoten. Lah kula lomba anten kecamatan niku mung sak kecamatan mriki. Kula nyambut rasukan teng daerah Kepek mriku ler Bejaten iki. Niku ndelalah wonten mriku juara 1. Langsung kula kondurke niku anune napa niku rasukane. Terus kula langsung tumbas kula. Teman saya yang sering mendampingi namanya Yaro Esnantini yang pada awalnya Mbak Yaro ini sebagai pendamping rintisan desa budaya pertama ada pendampingan di Karangduwet. Nah, kemudian karena Padukuhan Surulanang satu-satunya ada latihan rutin hanya di Surulanang, maka Mbak Yaro kemudian menyentuh khususnya pada tata rias dan kostum serta gerakan atau tari. Nah, dari situlah kemudian mengenal bagaimana make up yang baik, bagaimana gerakan tari yang baik itu ikut menentukan Mbak Yaro itu. Hanya kemudian Mbak Yaro tahun berikutnya ditugaskan ke Giring oleh Dinas Kebudayaan DIY. Jadi Pak Gubernur mengendaki Mbak Yaro ada di Giring. Begitu sehingga yang rintisan hingga saat ini tidak ada pendamping dari pemerintah, tetapi karena Mbak Yaro adalah berdomisili di wilayah Karangduwet, maka jika ada aktivitas berkaitan dengan kesenian, pasti dihadirkan untuk memberikan arahan agar tampilnya secara kualitas itu lebih baik. Untuk reok Nawangsih, kebetulan punya ciri khas menurut saya. Kebetulan dari zaman saya melihat pertama kali sampai perkembangan sekarang, walaupun itu adalah sebuah garapan, ternyata ciri khas Surutjan itu tidak bisa lepas, dan itu kayaknya memang sudah menjadi keyakinan bahwa kostum yang harus dipakai itu adalah bentuknya Surutjan. Kemudian untuk yang perempuan ini karena temanya dengan alasan keprajuritan sehingga tetap memakai baju lengan panjang. Dan untuk pemahaman yang saya lihat juga sampai sekarang memang untuk grup reok Nawangsih ini belum pernah memakai baju atasan kostum yang lengannya pendek. Reok itu punya ciri khas di sana itu karena sudah dibakukan melalui pengendang sukir itu, jadi iringannya pasti tidak sama dengan reok yang lain. Kemudian yang kedua, kendangannya juga tidak sama. Kemudian gerakan tarinya juga tidak sama karena sudah dikemas oleh salah satu pelatih yang kami datangkan supaya cirine Surulanang ini lho nak reok. Akhirnya waktu itu ditetapkan sebagai juara pertama tingkat kabupaten dengan lakon reok Nawangsih judulnya Yakini. Nawangsih sendiri itu ada artinya itu nawang itu atas, sih itu biar dikasih oleh semua orang. Jadi selalu di atas dan dikenal banyak orang. Sehingga dari tahun 78 sampai sekarang itu Nawangsih itu sudah meraih penghargaan dari pemerintah, sudah berkali-kali sampai sekarang tidak boleh mengikuti festival. Yang paling ditonjolkan itu hanya itu reok Nawangsih itu yang paling di sini sudah dinomorsatukan. Terus Jadilan itu juga Jadilan Turonggo Seto itu juga sudah punya register juga, itu belum lama ini diurus.
Sementara ini Desa Karangduwet termasuk desa rintisan budaya. Dan kebetulan dalam waktu dekat ini Desa Karangduwet juga akan mengikuti gelar potensi budaya yang berada di wilayah Desa Karangduwet. Karangduwet itu memang potensi seninya cukup banyak. Di samping reog ada ketoprak. Di samping ketoprak ada jatilan yang beberapa tahun terakhir ini muncul di tahunan. Kemudian ada selawatan. Kemudian ada paguyuban gejok losong. Gejok losong itu juga munculnya juga ada di Surulanang. Tetapi di samping kerawitan, memang karena kerawitan itu adanya gamelan itu juga belum lama, itu yang paling muncul memang reog. Baru kemudian menyusul ketoprak. Tetapi saya bangga kemudian saat ini muncul juga teater, sehingga apa? Potensi seni ternyata setelah digerakkan itu mampu muncul generasi-generasi muda yang cinta akan kesenian. Sebetulnya kami dari Nawangsih, karena di Kelurahan Karangduwet itu akan ada gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya, kami kepengen tampil. Dengan durasi 30 menit itu mana cukup, mana juga. Dan 30 menit itu aja kan berupa macam-macam, tidak hanya reog dong. Jadi perhitungan kami kalau reog sudah waktunya tidak mampu, tidak cukup, dan dengan tandanya reog itu otomatis kami mengundang warga masyarakat penonton. Kelihatannya yang ditampilkan kenapa tidak reog, ini memang problem baru bagi yang tidak terbiasa mengikuti. Tapi saya paham bahwa generasi muda ingin menampilkan sesuatu yang beda dari yang pada umumnya dilakukan, sehingga mudah-mudahan kemasannya nanti menjadi baik, karena reog baru kali ini tidak ditampilkan. Padahal semenjak rintisan tampil dimanapun, reog andalannya pasti ikut. Ke alun-alun ikut, ketika gelar di kelurahan ikut. Nah sekarang tidak. Saya memperkirakan teman-teman generasi muda yang mencoba menggarap ini bukan berarti meninggalkan reog, tetapi ingin membuat sesuatu yang baru yang ternyata ada di Karangduwet. Mudah-mudahan nanti berhasil sukses.